Karena teman-teman Oke. yang di sini juga Pak pasti masih bingung ya, apa sih itu menwa, apa sih tugasnya. Awalnya ini tugasnya ada pemberontakan DITI dan komunis. Oke, kita bicara sekarang nih, pandemi ini. Sekarang kan lagi event vaksin nih, Komandan. Sejauh ini kan yang saya tahu, Menwa di berbagai titik lah. Karena akan membawa kita 80 universitas ya. Sekarang 84 universitas yang sekarang ada di, katakanlah gabung dengan Menwa Maron ini. Di banyak titik sekarang kan Komandan nih dibantu dengan Kodam, dengan DHB juga berkolaborasi mengadakan vaksinasi di markasnya langsung di sini. Baru di vaksin peserta. Targetnya berapa? Targetnya berapa dulu ya? Targetnya berapa? Target kita tidak ditarget, tapi sebanyak-banyaknya. Kalau stoknya Pak? Stok vaksinnya berapa? Stok kita didukung penuh sama Kodam. Mau stok berapa? Wah, luar biasa itu. Ya. Tapi ingat awalnya, ya, kami ini melakukan gerakan ini karena panggilan untuk negara. Kami tidak koordinasi dengan Kodam, begitu Pak. Tadinya, ya kita bagi masker, iuran, apa-apa yang saat itu masker masih mahal, ya kita cari donatur, kita di jalanan, sudah itu tuh kita iuran juga beli alat semprot. Yang penting kita bekerja aja, ya tanpa melaporkan apa-apa, yang penting kita berbuat. Ya lama-lama ya. Lama-lama panggilan jiwa, dan kita tidak berhenti sampai sekarang. Ya, begitu di mana ada RT, lurah, apa-apa, ada permohonan ya untuk penyemprotan, kita masih bergerak. Ya, itu, dan kita tidak pernah minta biaya. Malahan kalau ada ibu-ibu di daerah apa-apa pakai kardus, semua kita tolak. Ya, nah karena kita berpikir kalau kita menerima materi, nilai pengabdian kita sudah dan tidak ada lagi artinya. Ya, nilai bela negara kita sudah tidak ada. Kemudian sekarang penyelenggaraan vaksin, kemudian kerjasama dengan Kodam, itu sejarahnya gimana? Bisa kata awalnya bergerak sendiri, itu mandiri. Ya, setelah itu kita bulan puasa, DHB turun tangan. Ikut membantu Kita, anggotanya juga masuk di Satgas. Begitu kita kendala masyarakat, kita buka dapur umum di sini di RW di mana-mana. Atas DHB pun juga demikian, ya. Nah, kita support. Butuh tenda, butuh apa. Ya, saya meminta ke Kodam, ya, dan didukung, tidak sewa, tidak apa. Karena untuk kemudian sampai tenda itu setahun setengah. Serius, dengan kamu. Kata Kapadam ini 30 juta lebih. Ya, karena untuk masyarakat Kodam merasa terbantu hanya bayar 200.000. Selama setahun setengah. Iya, untuk itu ngebersihin gudang, ya. Bersihin juga setahun setengah, kebayang dong itu tenda kayak gimana. Gitu. Ya, dan begitu kita rencana vaksinasi ini, ya, kita siapkan, Pak Yusuf datang ke kita untuk menyiapkan, karena Kodam ini semana kekurangan nakes TNI ya, ini. karena ada beberapa yang positif juga, banyak ya. Kita melihat di puskesmas hanya berapa dokter, di rumah sakit juga rangkap jabatan. Iya, betul. Ya, makanya Menteri Kesehatan diganti apa. Nah, ini kondisi perang begini asimetris, ya, Panglima TNI dengan Kasat harus kami alih, ya, dan
bicaralah butuh IT, butuh relawan apa-apa, baru rencana saya dengan Pak Yusuf sudah membuat konsep. Langsung mengajukan Untuk daerah Jawa Barat kita punya nakes 233, untuk IT 123. Kodam nggak percaya, ya, karena Kodam aja untuk wilayah Jawa Barat dan Banten hanya punya nakes 400. Itu dokternya juga terhitung. Ya. Kita datang dan menjanjikan 230. Dan mereka juga bingung, ini biayanya dari mana katanya. Ya, karena perintah atas ini kita vaksinasi juga sampai Panglima ini kelabakan biaya. Saya dengan Pak Yusuf begitu menghadap, kami merah putih. Biarkan kata Pak Yusuf, kami yang membiayai. Kami ingin berbuat untuk negara, minimal untuk Bandung dan Jawa Barat. Sampai kita program, kalau di Subang, di daerah Jawa Barat, butuh nakes, kita berangkat ke sana. IT-nya, Perti yang di bawah kendali saya. Ya itu, ya makanya langsung prakteklah kita di Kesdam. Oh, sekarang di Kesdam tiap hari ada ya? Tiap hari ada 16 orang dan bisa meningkatkan jumlah yang divaksin. IT-nya juga yang tadinya ya tentara kan ke IT dia pusing, anak-anak perbaiki ya. Biasanya hasil 2 hari baru dapat. Ya, kita 3-4 menit sudah dapat. Iya. Ya. Nah, secaba semuanya sama kita, apa-apa, ya itu, ya. Dan ini dilaporkan ke Panglima TNI, Kepala Staf Umum dan Kasat. Padahal pemerintah baru rencana, kita sudah masuk duluan. Itu kayak saya sekarang hanya dukungan ini. Kalau makan apa-apa, saya kendala ya ke Bunda, ke ibu saya. Saya juga gitu Pak suami. Ya, ke Bunda saya. Bunda ini luar biasa dan Pak Yusuf, waduh. Itu. Lebaran nggak ada kue Bunda. Itu ya. Tapi menarik banget itu ceritanya, terus seru. Terus berarti Menlo itu adalah salah satu yang dulu menjaga keutuhan NKRI. Betul. Nah itu sejarah. Tapi anehnya Pak, kenapa sih kita nggak disupport pemerintah atau di bawah? Padahal kita tuh kayak kayak berperan penuh gitu. Ya. Kenapa sih pemerintah? Takut kali pemerintah, kita militan. Ya bukan pemerintahnya. Oke, terakhir, Komandan, Ya. mungkin ada pesan-pesan buat anak-anak muda nih, gitu ya. Karena ini kan resimen mahasiswa, gitu ya. Ada kan Komandan ini udah berapa dekade sampai tadi itu hafalan ininya gila banget sih sejarah. Pesan-pesan dan buat calon-calon mahasiswa juga. Ya jadi gini, kita harus cinta negara. Di mana kita lahir, ya, bela negara ini utama. Esensi bela negara ini memberi, bukan mencari. Ingat, memberi apapun juga, pikiran, tenaga, apa-apa. Nah, kalau negara semuanya punya kaum mudanya rasa cinta bela negara ini, saya rasakan tidak akan terjadi rasa korupsi apa-apa. Ya, kita akan lebih mementingkan kepentingan rakyat. Ini yang sakit buat saya. Ya, gitu. Pasti kita akan berbuat untuk rakyat, membantu pemerintah. Ya, tidak melihat siapa itu pemimpinnya apa. Nah ini rasa cinta negara, rasa bela negara ini harus segera tumbuh di kalangan milenial ini. Itu yang saya harapkan. Ya. Tanpa memandang siapa pemerintah. Tanpa memandang, ya, karena ini baik buruknya apa-apa manusia yang memerintah juga bukan malaikat, pasti ada salah benarnya. Saya aja banyak salah loh. Kita banyak salah. Manusia ini gudangnya salah. Ya, tapi bagaimana kita berkontribusi untuk negara ini? Ya kayak pandemi sekarang. Bandung level 4. Bagaimana caranya jadi level 3 atau 2?
agar masyarakat bisa beraktivitas lagi. Ya, ekonominya kasihan loh. Ya, bagaimana yang pekerja tukang ojek, pegawai pabrik yang di stop apa-apa. Nah, vaksinasi ini jalan satu-satunya. Ya, kemarin ujuk-ujuk Pak Wakil datang ke sini. Wakil Wali Kota Bandung ya. Apresiasi ke kita. Ya, bagaimana Jawa Barat ini segera keluar. Ya, kalau bisa virus ini menyebar, virus bela negara ini ke provinsi lain. Bukan virus corona lagi ya. Itu virus bela negaranya. Tergeraklah semuanya untuk membantu pemerintah. Bukan saatnya saling menyalahkan. Saatnya bergandengan tangan. Siapa yang mau demikian? Ya. Luar biasa. Ini yang saya mau. Makanya apapun juga, ya syukurlah kepercayaan nilai kita. Sampai Kodam pun juga memberi kesempatan kepada kita. Pada data di Kodam ini sudah 1.600 lebih untuk adakan vaksinasi. Tapi kan mereka hati-hati. Ya. Nah, kita lembaga satu-satunya yang dikasih kesempatan. Dan itu tidak terlepas dari dorongan Pak Yusuf. Karena ada nakes, dorongan Bunda. Saya berani maju kalau nggak ada nakes. Ya, sekarang banyak perguruan tinggi yang punya kedokteran apa. Mana gerakannya? Mana keterpanggilannya? Ya, itu. Wah, ini yang saya mau. Bikin spirit banget kan? Ya, merinding banget sih dengernya. Sedih saya ini. Ya. Kok acuh sampai nggak percaya vaksin apa-apa. Oh iya. Ya, di mana sih pemerintah mau ngebunuh rakyatnya? Iya. Nggak ada lah. Gimana? Ya. Nah, kita berkontribusi lah walaupun kecil. Mau divaksin gitu ya? Iya. Sampai saya dorong-dorong apa-apa, sampai saudara saya nggak percaya. Ya terjadi loh. Ya orang tua saya sendiri mah nggak percaya apa Nah katanya. itu, ya. Hoax itu benar-benar Ya. Mempengaruhi ya. Ya, dan ini ada Seperti konspirasi ya. Untuk menjatuhkan ini. Pemerintah. Saya tidak melihat itunya, vaksinnya karena kita merasakan. Iya. Saya punya gula, sudah divaksin, saya berani kemana-mana. Ya, kita berapa hari kemarin, kita baru nyemprot ada yang meninggal. Kita nggak bisa tolong anak-anak pakai APD begitu di jalan. Baru keluarganya percaya. Ya, Harus dan ada kita yang nggak ini dulu ya, kejadian dulu. kita nggak banyak ngomong, semprot aja semuanya. Ya, kita amankan, kita bagi masker, kita edukasi masyarakat, dan kita real, insya Allah kami ini berbuat tanpa pamrih. Demi NKRI. Ya, ini. Terima kasih sekali Komandan atas waktunya dan wejangannya, spiritnya luar biasa, terasa banget. Gue aja sampai merinding nih dengarnya. Banyak banget tahu sejarah, tahu apa itu resimen mahasiswa, mahasiswa. Idealis, yang terutama idealisme sendiri, jiwa merah putihnya dong NKRI. Gitu aja. Dan yang paling penting itu adalah apa yang dari penyampaian Pak Komandan, anak muda milenial itu nggak usah kemakan hoax. Oke. NKRI nggak usah kayak kok banyak banget dong sekarang netizen yang tidak mengerti gitu. Pokoknya kalian cinta NKRI dan menjaga keutuhan NKRI atau ikut resimen mahasiswa. Oke. Itu aja. Makasih buat sobat-sobat YW. Kita ketemu lagi di tempat mungkin di tempat yang lain. Terima kasih Komandan. Sami-sami ya, saya ini sebetulnya apa ya, harus diwawancara begini ya, potensi saya ini apa gitu, orang kecil ya. Itu aja, dadah. Nah, sampai jumpa.